Buka RJ nggak untuk kedua? Kembali lagi, ya kembali bahwa RJ itu semua permohonannya dari tersangka. Tidak ada sama sekali dari Pak Jokowi yang menawarkan RJ dan sebagainya. Justru kami, tim internal kuasa hukum pun dari awal sudah mendapatkan masukan bahwa ini harus kita proses. Dan kami internal pun agak sedikit bergejolak waktu itu. Karena berkas sudah lengkap, alat buktinya kuat. Tapi ternyata ketika mereka main mendatangi kediaman Pak Jokowi dan meminta maaf, ternyata Pak Jokowi memaafkan dan berkenan untuk menyetujui permohonan mereka untuk dilakukan RJ. Jadi memang kalau ada dikatakan itu strategi Pak Jokowi, percayalah sama sekali tidak terbayangkan oleh kami pun akan terjadi RJ. Ternyata tapi Pak Jokowi berbesar hati untuk memberikan itu. Pak Jokowi masih mau buka RJ nggak untuk kedua? Kembali lagi, yang sebelumnya pun kami rasa tidak ya. Tapi ternyata datang minta maaf, ternyata iya. Jadi ya mungkin kami jadi tidak bisa berbicara nih sekarang. Kira-kira seperti apa? Ya kita lihat lah. Mas Roy Suryo dan Tifa kan mau minta berhenti kasus ini, seperti apa tanggapannya? Kalau minta berhenti kan bukan ke kami ya. Minta berhenti tentunya salah satu bisa mengajukan RJ. Kalau ke penyidik itu pun belum tentu disetujui. Tapi tentunya semua tindakan mereka itu kan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan kami sudah berkali-kali dulu meminta untuk dilakukan klarifikasi. Tolong ditarik omongannya karena hal yang disampaikan mengenai fitnah ijazah Pak Jokowi tidak benar, ternyata tidak juga. Jadi kami yakini satu-satunya jalan yang harus ditempuh memang harus jalur hukum. Apalagi Indonesia negara hukum. Daripada kita berdebat terus di media, di TV dan sebagainya, yang menjadi korban itu siapa? Masyarakat, Mas. Kalau ada informasi yang tidak benar. Jadi Pak Jokowi ingin sekali masyarakat tidak lagi menjadi korban menerima informasi yang tidak benar. Ya, sobat RH sekalian, logical fallacy ya. Kenapa saya bilang logical fallacy sekali lagi? Tadi dikatakan bahwa agar tidak terjadi disinformasi di masyarakat. Pak Jokowi ingin segera selesai dan lain sebagainya. Tetapi jalan yang diambil adalah menunggu persidangan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dan itu kemudian akan datang ke pengadilan. Itu aneh secara logika ya. Sesat pikir. Kalau memang masalah ini selesai, tidak terjadi polemik di masyarakat, dia tunjukkan saja ijazahnya. Tunjukkan dengan benar, dengan jantan, dengan transparan, dengan menghargai good governance, clean government, selesai. Lah kalau ditunjukkan di pengadilan, sementara kita tahu tidak bisa diakses oleh masyarakat kalau tidak secara langsung TV misalnya, atau proses pembuktiannya ijazahnya nggak bisa dilihat misalnya, ya siapa yang akan tahu ijazah itu asli atau palsu, kan begitu. Jadi ada beberapa yang saya menganggap kok seperti sesat cara berpikirnya ya, logikanya kok di mana gitu. Nah, saudara sekalian, ini ada isu hot ya mengenai bahwa Dr. Tifa dan Roy Suryo ingin RJ ya, ingin kasus ini dihentikan. Ada yang bilang kami tidak seperti RH yang merengek-rengek minta SP3. Allahu Akbar. Kok saya yang dituduh merengek-rengek minta ya. Lawyer itu ya bekerja berdasarkan keinginan atau mandat yang diberikan oleh prinsipal. Nah, kalau prinsipalnya misalnya memilih jalan untuk menghentikan penyidikan, maka ya kita kemudian berusaha mewujudkannya, dan itu jalan yang baik, tetapi bukan dengan RJ. Jadi kalau sekali lagi sobat era sekalian, pasal 24 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu menyatakan bahwa ada 10 alasan bisa dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 yang dikenal dengan SP3. Dan itu aromanya bukan aroma minta-minta semua. Kalau aroma minta-minta itu ya cuma alasan restoratif justice, yaitu keadilan, pemulihan keadilan ya. Tapi alasan lainnya adalah alasan yang justru kalau kita tidak tempuh maka kita tidak patuh pada hukum. Misalnya bagaimana kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, apakah kita memaksakan sebuah kasus itu ditindaklanjuti padahal jelas sudah melanggar hukum, ya kan? Nah, coba baca pasal 24 ayat 2 KUHP ya, bisa ditampilkan ya.
Jadi kalau kita di Google aja KUHP ya, pasal Undang-Undang 20 tahun 2025. Di situ dikatakan ya, kalau kita lihat misalnya pasal 24 ayat 2 mengatakan itu ada 10 alasan mengapa kemudian seorang itu sebuah kasus itu bisa di SP3 atau dihentikan penyidikannya. Pertama adalah tidak terdapat cukup alat bukti. Dalam kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa, kami menganggap tidak cukup terdapat alat bukti untuk mengatakan mereka melakukan ujaran kebencian, melakukan fitnah, melakukan pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Yang mereka katakan ijazah Jokowi palsu. Tetapi apakah kemudian yang memalsukan adalah Jokowi? Kan beda. Seperti kita mengatakan baju kamu palsu. Kan tidak berarti orangnya palsu. Bajunya kan, ijazahnya yang palsu kan begitu. Kemudian peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Kita juga bisa beralasan ini bukan tindak pidana. Masa berpendapat menjadi tindak pidana? Sejak kapan negara mengakui negara demokratis tapi berpendapat menjadi tindak pidana? Penyidikan dihentikan demi hukum bisa juga masuk di sini. Karena kalau kita bicara dihentikan demi hukum, artinya ada alasan-alasan hukum untuk memberhentikannya. Nah, alasan-alasan hukum itu antara lain ya sudah terjadi banyak pelanggaran hukum, pelanggaran prosedur. Prosedur sudah melanggar di mana-mana. Jadi tidak pantas atau tidak perlu lagi dipertahankan. Ada juga misalnya terdapat putusan pengadilan yang telah memperkuatkan hukum tetap terhadap tersangka atas perkara yang sama. Nebis in idem, nggak boleh orang di sidang untuk kasus yang sama kan begitu. Atau kadaluarsa, sudah kadaluarsa. Atau tersangka meninggal dunia. Apalagi yang mau diproses kalau sudah meninggal dunia. Kemudian ditariknya pengaduan pada tindak pidana aduan. Itu yang dilakukan terhadap sebenarnya salah satu mekanisme restoratif justice adalah ditariknya pengaduan ya pada tindak pidana aduan. Nah ini sebenarnya ini tindak pidana aduan enggak sih? Kok tiba-tiba Jokowi mengadukan tapi ada tindak pidana umum terselip di dalamnya dengan ancaman hukuman 8 sampai 12 tahun penjara ya. Kemudian tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Jadi restoratif justice itu adalah hanya satu saja. Tersangka membayar maksimum pidana denda atau tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2 ya. Denda kategori 2 itu berapa ya? Jadi denda kategori 2 itu adalah 10 juta. Jadi paling banyak 10 juta. Kalau kategori 3 paling banyak 50 juta kategori 3 ya. Biar jelas ya. Kategori 3 itu 50 juta. Kalau kategori 4 itu 200 juta. Jadi sobat era sekalian, di sini dikatakan ya ada tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Kategori 2 itu cuma 10 juta saja. Kemudian J, tersangka membayar maksimum pidana denda kategori 4 itu 200 juta atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Kategori 3 itu 50 juta. Jadi sobat era sekalian ya, jelas bahwa ada 10 alasan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengenai sebab adanya restoratif justice. Nah, kita sedang mengulik-ulik. Salah satunya adalah penyidikan dihentikan demi hukum karena kami memandang sudah terjadi pelanggaran hukum dalam proses penanganan kasus yang menersangkakan Dr. Tifa dan Roy Suryo ini. Yang paling mencolok adalah pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik pidana lama maupun pidana baru. Jadi kami ya melalui surat tertanggal 21 April 2026, ada suratnya di situ ya. Itu menyampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk perhatian asisten pidana umum pada Kejati DKI Jakarta, yaitu
permohonan audiensi sekaligus menyampaikan sikap kami. Salah satu sikap kami itu adalah batas waktu pengembalian berkas perkara P19 dari penyidik Polda Metro Jaya telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh KUHP. Kami melihatnya bahkan sudah lebih dari 84 atau 85 hari, bayangkan. Karena kasus itu dikembalikan oleh kejaksaan P19 itu pada tanggal 26 Januari pada hari ke-13 dari 13 Januari dilimpahkannya di berkas dari penyidik ke jaksa. Lalu tanggal 26 sahabat sekalian, tanggal 26 ya diadministrasikan atau 27 paling terlambat. Maka dihitung kira-kira kalau tanggal 21 belum diadministrasikan sebagaimana kami datang, ya sudah 84 atau 85 hari. Dan itu jauh sekali dari batas waktu 14 hari yang ditentukan oleh baik KUHP lama maupun KUHP baru. Jadi kalau dalam KUHP lama itu adalah pasal 138 ayat 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Kalau yang KUHP baru pasal 61 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP. Dan termasuk juga pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 sebagai aturan internalnya. Jadi kalau kami misalnya para lawyer melihat adanya pelanggaran hukum terhadap klien kami, lalu kami membiarkannya saja dan menunggu agar kasus ini disidangkan, dan kita tahu bahwa sidang ini adalah bukan sidang untuk membuktikan ijazah asli atau palsu, maka ya artinya kita bodoh sendiri. Kok tidak melakukan defense terhadap ini. Nah, perkara kemudian diterima atau tidak ya kita lihat ya. Tapi kita gempur sama-sama, kita bunyikan sama-sama bahwa penanganan kasus ijazah ini dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah melanggar hukum. Bahkan kami mengatakan, ya bukan Refli Harun yang mengatakan, tapi kami itu adalah Troya ya, Tifa Roy's Advocate. Kami mengatakan bahwa alasannya tidak hanya soal lampaunya waktu 14 hari, tapi ada pelanggaran-pelanggaran lain, misalnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Itu juga merupakan pelanggaran yang patut kemudian dipertimbangkan untuk menghentikan kasus ini. Begitu sobat RH sekalian ya. Coba kita lihat ya. Jadi kalau misalnya Yakub Hasibuan tertawa, ya tidak apa-apa dia tertawa. Tetapi yang ingin kita katakan adalah kita tidak minta restoratif justice, kita tidak ingin mengemis, ya. Kami tidak ingin kemudian merengek-rengek, yang ada yang mengatakan kami merengek-rengek, ya. Tapi kami bekerja berdasarkan strategi yang kami mainkan. Nah, pertanyaannya adalah kalau Jokowi memajukan kasus ini, ya tentu kita pun harus bersiap. Tidak usah ditanya siap tidak siap, pokoknya apapun situasinya kita harus bersiap. Jadi sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau kemudian kita bisa tahan tidak turun hujan, ya karena kita pawang yang canggih, ya kita tahan tidak turun hujan. Dan kemudian Mas Roy dan Dr. Tifa melenggang. Kenapa? Karena netizen pun sebenarnya sayang dengan mereka. Mereka mengatakan banyak persoalan sosial politik yang membutuhkan uluran tangan mereka ketimbang mereka mengurusi ijazah. Sebenarnya Dr. Tifa dengan tegas mengatakan sudah selesai tugas dia dan Mas Roy untuk membuktikan ijazah itu asli atau palsu dan sudah tertuang dalam Jokowi's White Paper. Sudah selesai. Cuman menjadi tidak selesai ketika mereka diincar untuk ditersangkakan. Itu kan yang membuat mereka tidak selesai akhirnya. Sehingga terus-menerus harus ya tidak boleh pergi ke garis perjuangan ini karena masih menunggu apakah mereka akan jadi masuk persidangan atau tidak. Tapi kalau boleh memilih, dan saya juga menyarankan, sayang orang sepotensial Dr. Tifa dan Mas Roy kemudian ingin dipidanakan hanya soal ijazah seperti ini. Tapi bagaimana membuktikan genuinitas ijazahnya? Ya tidak harus dengan proses peradilan pidana yang menersangkakan Dr. Tifa dan Roy Suryo. Itu kan peradilan balas dendam, bukan peradilan membuktikan ijazah itu asli atau palsu. Kalau memang Jokowi negarawan, ya dia buktikan saja. Datangi CLS Citizen Lawsuit di Solo dan minta forum, suruh untuk membuktikan bahwa ijazahnya asli.
Atau di luar pengadilan, out of the court. Caranya adalah ya undang wartawan-wartawan, ahli telematika, ahli digital forensik sedunia ini bila perlu. Tunjukkan ijazahnya dan kemudian silakan Anda menelitinya apakah ini asli atau palsu. Kan begitu. Kalau ada yang aslinya. Jadi simple logikanya. Tapi bagi Termul logika yang simple itu jadi berat. Bolak-balik. Dengan berargumentasi yang ridiculous ya. Apa? Nanti akan banyak ya kan? Akan banyak katanya. Pejabat yang kemudian dipaksa untuk menunjukkan ijazah. Iya, kalau seandainya mereka dituntut hal yang sama. Kalau enggak ya enggak lah. Karena memang banyak orang yang menggunakan ijazah palsu untuk keren-kerenan kan. Bukan doktor ngaku doktor, bukan master ngaku master dan lain sebagainya. Kita bisa tunjukkan beberapa pejabat yang ijazahnya bodong ya, ijazahnya enggak benar gitu. Apalagi kalau dari sekolah-sekolah yang enggak jelas gitu ya. Bukan Gachat Adam. Begitu. Coba kita baca komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal ini ya. Oke. Coba kita baca ya. Hadir pertama, sehat selalu Prof Refli, salam independen ya. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bang Refli, salam berjuang. Tunjukkan ijazahnya baru rakyat percaya. Bang, apa enggak istirahat? Mau istirahat setelah ini. Tapi memang seharian ini saya tidak ambil konten, padahal saya sudah janji ya untuk aktif lagi kepada kawan-kawan semuanya. Kemudian lanjutkan Pak Refli, buat apa RJ seperti dia paling benar selalu? Pak bilang fitnah Yakub ini. Kenapa kalau berita tidak benar, tolong klien Anda jangan bikin rumit, suruh diuji sama ahlinya ya. Ya jadi jangan juga bilang wah nanti masyarakat bingung, masyarakat begini begono dan lain sebagainya. Masyarakat nggak bingung, mereka tunggu saja Jokowi menunjukkan ijazah aslinya kan begitu. Yang konon katanya asli. Kemudian tidak mancing kasus pencemaran nama baik. Telusuri otentikasi otentik apa tidak. Baru lanjut kasus pencemaran nama baik ketika otentik. Ya dan juga harus diperiksa pembandingnya otentik atau pembandingnya asli atau enggak ya kan. Gitu. Gimana Pak masalah somasi topi merah? Nanti kita akan bahas ya berikutnya ya. Opo ini ya, ada bahasa Jawa segala ya. Jadi begitu sobat era sekalian ya. Once again kita akan istirahat ya. Tapi paling tidak saya bisa bikin 2 konten sebelum tidur dan itu baik ya. Karena saya berjanji untuk membuat konten setiap hari paling tidak. Dan karena saya seharian ini di luar, jadi akhirnya belum sempat. Karena saya juga sedang membeli peralatan ini, peralatan untuk suara. Jadi kalau di luar saya mudah-mudahan ini powerful alatnya ya, bisa untuk lumayan juga harganya 5 million gitu ya, wireless microphone gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini membantu kita ya untuk terus keep in touch ya. Walaupun saya di luar misalnya, saya bisa mengambil gambar dan punya suara bagus. Tidak harus pakai mic. Kalau mic juga bagus ya. Tapi kan mic itu repot kalau kemudian kita harus sendirian. Tapi kalau ini tidak sendirian, it's okay. Mudah-mudahan begitu. Begitu sobat sekalian ya.